Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal buat keputusan sekarang. Islam pasti tersebar kembali. Kita akan membaca di koran, nanti akan tertulis sekian negara ini masih Islam semuanya, kabupaten ini masih Islam semuanya. Cuma tinggal dua, apakah Anda ingin menjadi penonton atau pemain? Penonton sekadar membaca di koran perkembangan Islam, alhamdulillah Islam bagus, Islam tersebar. Sebagai penonton tidak mendapatkan pahala apa-apa. Tapi jadi pemain, bergerak kita. Walaupun kita tidak bergerak, masyarakat Tidore, masyarakat Tangir nggak bergerak, Islam tidak berarti, tidak akan tersebar. Masyarakat Sulawesi Utara nggak mau bergerak untuk agama, sibuk dengan cengkeh, sibuk dengan perkebunan, Islam tidak akan mundur. Jangankan kita, para sahabat saja Allah sudah ingatkan, wa in tatawallau yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunu amsalakum. Kalau kalian wahai sahabat nggak mau lagi bergerak untuk berdakwah, Allah akan gantikan kalian dengan generasi yang lain yang akan berjuangkan ini agama. Hadirin Subhanahu wa taala, bergerak atau tidak kita, Islam pasti akan dijayakan ya Allah. Cuman beruntung bagi mereka yang menjadi pemain, berperan untuk menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala, dan rugi mereka yang jadi penonton dalam kehidupan. Bagi kita yang tinggal di sekitar laut-laut ini, digandakan lagi pahalanya oleh Allah. Nabi tahu bagaimana susahnya mendakwahkan agama menyeberang laut dengan biaya yang besar juga, menghadap ombak dan sebagainya. Maka Nabi gembirakan kepada masyarakat sekitar laut, ghazwatun fil bahri mislu asyatan ghazwatin fil bar. Perjuangan nyeberang laut pahalanya digandakan 10 kali lipat daripada perjuangan di daratan. Nabi SAW tidur di rumah Ummu Haram binti Milhan radhiyallahu anha, bibi susuan beliau, berbaring tersenyum. Maka Ummu Haram bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau senyum?" Nabi katakan, "Aku melihat sekelompok daripada umatku sedang menyeberang laut, berada di atas kapal seperti anak-anak raja di atas takhta mereka." Nabi tersenyum, kenapa? Karena waktu itu perjuangan hanya menyeberang padang pasir, di daratan, belum ada yang menyeberang lautan, dan resikonya sangat tinggi. Nah, tapi digambarkan oleh Allah, wahai Muhammad, jangan takut. Nanti umatmu yang kemudian akan menyeberang laut ke pembawanya agama. Maka ketika bermimpi dan mimpi Nabi hak, ketika mimpi ada umat yang mau menyeberang lautan, Nabi tersenyum. Ummu Haram binti Milhan langsung bertanya, minta, "Ya Rasul, doakan agar saya termasuk di antara mereka." Begitu semangatnya itu wanita ingin berjuang menyeberang laut. Nabi katakan, "Anti minhum," engkau termasuk di antara mereka. Tidur lagi, senyum lagi. Ditanya, "Kenapa kau senyum lagi ya Rasulullah?" "Saya mimpi lagi, rombongan yang kedua nyebrang laut lagi untuk menyampaikan agama. Naik kapal, berada di atas takhta, di atas kapal, seperti anak-anak raja di atas takhta mereka. Ya Rasulullah, doakan agar saya termasuk rombongan yang kedua." Dia katakan, "Tidak, kamu termasuk rombongan yang pertama saja." Hadirin jamaah Jumat yang Allah Subhanahu wa taala, beruntung bahwa yang tinggal sekitar laut. Mari kita seberangi ke lautan, pergi ke pulau-pulau untuk membawa ini agama, maka kita menjadi pemain yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penonton tidak akan mendapatkan trofi, tidak akan mendapatkan mahkota. Pemain akan memegang trofi dan membuat mahkota daripada permata yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullu bani Adam khata wa khafata'in tawwabun." Setiap anak Adam tentu salah, dan sebaik-baik mereka yang salah mereka yang mau bertobat kembali pada Allah. Tubu ilallah wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.